online saat ini. Namun itu tak menjadi masalah buat kita terus memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, saat ini kita terus bersyukur buat kasih Tuhan kepada kita. Oleh karena itu mari kita bernyanyi oleh karena kemurahan-Mu. Bersyukur buat kasih anugerah Tuhan yang masih Tuhan berikan untuk kami rasakan sampai detik ini. Tuhan, kami pada pagi hari ini kami telah datang duduk untuk memuji, memuliakan serta mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami bisa mengikuti ibadah kami ini dengan baik. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sobat Turem, seringkali dalam hidup ini kita mengalami berbagai masalah. Terkhususnya di tahun 2019 sampai 2020, kita mengalami pandemi COVID-19 yang membuat kita harus belajar di rumah saja, melakukan segala kegiatan di rumah saja. Sehingga kadang-kadang kita jadi bosan, teman-teman. Teman-teman dan saya sudah merasakan hal demikian. Namun kita teman-teman harus tetap gembira dan melakukan segala sesuatu. Karena Tuhan telah memberi kita kesempatan untuk hidup di dunia ini untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dan kita tetap percaya pada Tuhan bahwa Tuhan yang sanggup memberikan kita hati yang gembira. Oleh sebab itu, mari kita menyanyi satu lagu Hati yang Gembira. Teman-teman semua bangkit berdiri ya. Mari kita bernyanyi dengan gembira. Mari kita bernyanyi Aku Ingin Selalu. Aku
akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi penuntun hidup kita selama 1 minggu ini. Oleh sebab itu, teman-teman semua, mari kita menyiapkan hati kita dengan menyanyikan sebuah lagu, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu pada hari ini karena Engkau Allah yang begitu baik, begitu mengasihi kami, sehingga Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami bisa ada pada saat ini. Kami bisa memuji Tuhan, bahkan kami bisa berdoa, bahkan saat ini kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, kami memohon kiranya Engkau memberkati setiap kami pada hari ini, meskipun kami berada di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada, kepada siapapun kami bersama-sama saat ini. Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya akan mengajak salah seorang teman kita yang sebetulnya dia pernah menjadi tunas remaja seusia teman-teman semua, tetapi dia punya pergumulan ketika dia seusia dengan teman-teman semua. Ayo kita panggil dia ya, kita dengarkan sama-sama kira-kira apa sih yang mau dikatakan oleh teman kita ini. Oke? Jadi anak tunas remaja itu gak enak banget deh, sumpah. Sekolah, tugas banyak lagi. Kesel banget. Belum lagi kalau belum ngerti itu pelajarannya, mesti belajar di rumah, mesti kerjain tugas. Belum lagi papa mama suruh ini
bisa menjelaskan kepada kita? Nah, teman-teman, secara sederhana frustasi itu bisa diartikan sebetulnya bahwa sesuatu atau perasaan yang muncul kepada setiap kita, di mana perasaan itu muncul bisa kecewa, bisa marah, bisa sedih, akibat disebabkan oleh karena sesuatu yang terjadi itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tidak sesuai dengan yang kita inginkan, sehingga kita menjadi frustasi. Nah, di dalam frustasi itu sendiri bentuknya bisa berbeda-beda, teman-teman. Seperti minggu lalu kita mendengarkan firman Tuhan juga tentang kemarahan. Nah, di balik kemarahan sebetulnya itu ada frustasi juga. Nah, ketika kita memahami ya frustasi itu, setiap orang itu tidak ada yang tidak pernah mengalami frustasi. Mau orang yang sudah dewasa usianya, yang masih pemuda, yang masih remaja, masih tunas remaja, bahkan adik-adik kita sekolah minggu pun bisa mengalami yang namanya frustasi. Kenapa? Bisa banyak penyebabnya juga. Nah, kita akan lihat sama-sama, orang bisa mengalami yang namanya frustasi itu bisa banyak penyebabnya. Saya akan kategorikan di dalam dua bagian. Yang pertama itu orang bisa menjadi frustasi, penyebabnya itu bisa dari luar diri orang tersebut. Kalau istilahnya itu faktornya faktor eksternal yang membuat dia itu bisa frustasi. Entah itu karena orang lain, misalnya perbuatan orang lain, sehingga dia menjadi frustasi. Misalnya kita punya teman, dia frustasi karena apa? Di sekolah itu dia sering dibully, dia sering dijelek-jelekkan, dia sering difitnah oleh teman-temannya, bahkan dia juga sering, misalnya dia dimarahin. Nah, hal seperti itu membuat kita menjadi frustasi, tapi penyebabnya orang lain dari luar dirinya, bukan karena dia. Atau bisa juga karena misalnya di rumah kita menjadi frustasi itu karena kita misalnya punya anggota keluarga, punya adik, punya orang-orang dewasa di rumah itu yang membuat kita bisa frustasi. Misalnya tanpa kita misalnya melakukan kesalahan, tapi kita kemudian dipersalahkan. Itu juga bisa membuat kita menjadi frustasi. Atau bisa juga kita itu menjadi frustasi oleh penyebabnya dari luar, misalnya melalui cuaca. Teman-teman, hujan itu kan di luar diri kita ya, kita nggak bisa kontrol. Hujan, wah baju kita nggak kering, terus kita pergi kemana-mana itu agak sulit, jalannya becek dan segala macam, kita menjadi frustasi. Nah, itu contoh yang menyebabkan kita menjadi frustasi itu karena penyebabnya dari luar. Ada juga kita menjadi frustasi itu penyebabnya dari dalam diri kita, faktor internal kita. Misalnya apa? Misalnya kita sebagai anak-anak sekolah nih sekarang ya, kita diberikan tugas dari sekolah, karena kita malas, akhirnya tugas-tugas kita menjadi menumpuk. Wah, tugas yang satu dikasih, kita udah lihat, udah malas kan ngerjainnya. Wah, besok lagi datang lagi tugas yang lain. Wah, makin menumpuk tugasnya, makin menumpuk tugasnya. Akhirnya ketika guru bilang harus diserahkan, wah kita kelabakan, kita frustasi. Nah, siapa penyebabnya? Diri sendiri, malas. Udahlah, nunda besok masih bisa. Nah, bisa juga seperti itu kita menjadi frustasi karena kemalasan kita atau kesalahan kita sendiri. Ya, banyak sekali yang membuat kita bisa frustasi karena diri kita sendiri. Nah, teman-teman, ternyata frustasi itu juga sebetulnya dialami oleh orang-orang yang dicatat di dalam Alkitab, masuk para murid Yesus. Nah, kita akan sama-sama melihat firman Tuhan di dalam Markus pasal yang
sampai dengan ayat ke-41. Saya akan baca ya kepada setiap kita dan berharap kita yang sudah membawa Alkitab, kita buka, kita baca ya dalam hati, dan saya akan membaca kepada kita. Nah, judulnya Angin Ribut Diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, teman-teman semua, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini menceritakan tentang para murid Yesus ketika mereka naik perahu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan di dalam perjalanan mereka itu terjadi sesuatu yang mereka tidak inginkan, sesuatu yang tidak mereka harapkan. Biasanya kalau kita naik perahu itu kan kita pengennya kita menuju satu tempat dan perahu itu berjalan dengan baik dan tidak terjadi apa-apa, cuaca juga baik, terus lautnya juga tenang. Itu yang kita harapkan. Mungkin juga itu yang diinginkan oleh para murid Yesus. Nah, tetapi berbeda teman-teman semua ketika diceritakan di dalam bagian ini bahwa ketika para murid itu di dalam perahu dan Tuhan Yesus juga ada bersama-sama dengan mereka, di ayat yang ke-37 dikatakan mengamuklah taufan. Dan bukan hanya mengamuk taufannya, tetapi begitu dahsyat ombak itu masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nah, teman-teman, saya tidak bisa membayangkan ya bagaimana peristiwa itu terjadi pada waktu itu. Oleh karena itu, saya ingin kita melihat video yang menggambarkan keadaan murid-murid Yesus pada waktu itu. Meskipun di dalam video ini bukan berarti murid sungguhan dari Tuhan Yesus ya, dan bukan juga Tuhan Yesus sendiri yang ada dalam video ini. Tapi ini hanya untuk menggambarkan kepada setiap kita. Ayo kita perhatikan sama-sama ya.
Why are you so fearful? How is it that you have no faith? Teman-teman tadi sudah menyaksikan video ya yang menggambarkan bagaimana paniknya para murid Yesus. Mereka dengan cepat-cepat itu membangunkan Tuhan Yesus dan kemudian mengatakan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Nah, teman-teman semua, apa sih yang terjadi dengan para murid-murid itu? Mereka begitu sangat takut. Mereka begitu panik sekali. Nah, kepanikan mereka itu sampai seolah-olah di sini dalam bagian ini teman-teman kalau kita perhatikan, mereka mau mengatakan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Dalam ketakutan mereka, dalam kefrustrasian mereka itu, mereka seolah-olah menuduh Yesus. Yesus itu gak peduli sama mereka. Nah, teman-teman semua, ini sesuatu yang menggambarkan bahwa mereka begitu takut sekali. Karena ombak itu, bahkan air laut itu sudah masuk ke dalam perahu. Dan dikatakan dalam bagian ini, perahu itu mulai penuh dengan air. Secara manusia, itu pasti sangat menakutkan sekali. Secara manusia mereka pasti frustasi dalam kondisi itu. Karena kondisi yang terjadi tidak sesuai seperti yang mereka harapkan. Akhirnya mereka berteriak. Tetapi mereka berteriak seolah menuduh Yesus itu gak peduli. Di sini kita melihat sebuah contoh bahwa kadang-kadang dalam kefrustasian kita itu bisa menganggap Tuhan itu tidak peduli. Bahkan begitu banyak orang karena mereka frustasi itu mereka mengatakan, "Aduh, Tuhan itu gak ada. Coba kalau Tuhan ada, pasti Tuhan itu akan menolong saya." Misalnya terjadi sesuatu
terjadi, lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Tuhan Yesus begitu peduli sekali dengan kepanikan, dengan ketakutan, dengan apa yang terjadi kepada para murid pada waktu itu. Sehingga dia menolong mereka dan dia menunjukkan kuasanya, sehingga yang terjadi tadi tofan itu begitu kencang, itu menjadi diam dan menjadi tenang sekali. Akhirnya para murid juga tenang karena kondisi sudah lebih baik. Teman-teman semua, sebetulnya apa yang terjadi dengan para murid ini tidak jauh berbeda dengan kita yang sering kemudian menyalahkan orang lain ketika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kita menyalahkan orang lain, malah masalahnya tak selesai. Menyalahkan teman, menyalahkan orang tua, menyalahkan orang-orang dewasa di sekitar kita. Masalah tidak pernah selesai kalau kita menyalahkan orang lain, dan kemudian apalagi tidak lagi melihat Tuhan sebagai Tuhan yang menolong kita dalam frustasi kita, dalam masalah kita. Nah, hari ini kita belajar sebetulnya teman-teman semua bahwa ketika kita mengalami yang namanya frustasi, entah itu di sekolah, entah itu di rumah, entah itu dalam relasi kita dengan teman-teman, atau juga dengan kondisi sekarang ini corona yang belum selesai, yang membuat kita itu harus di rumah terus. Tuhan sebetulnya ingin sekali kita itu datang kepadanya. Datang dengan apa? Datang dengan hati yang percaya bahwa Dia akan menenangkan diri kita, bahkan membuat suasana hati kita itu menjadi lebih baik dan lebih tenang. Ibu mesra itu kadang-kadang teman-teman ketika sepanjang hari itu mengalami yang namanya marah, kecewa, di dalam doa itu seringkali ibu mesra itu bicara sama Tuhan. Tuhan, hari ini tuh aku sebetulnya marah sekali. Aku pengen marah, pengen teriak. Tetapi Tuhan tolong hatiku supaya aku tidak mengedepankan rasa marahku. Berikan aku kesabaran. Tapi yang lebih penting buat aku belajar dari kesalahan. Mungkin saja aku marah, bisa karena kesalahanku sendiri, tapi juga bisa kesalahan orang lain. Tapi berikan aku hati yang mau mengasihi. Atau ketika kita mungkin sedih teman-teman, ketika kita kecewa, kesulitan kita misalnya dalam belajar, pernah nggak membawa hal itu di dalam doa dan memohon Tuhan berikan aku hati yang sungguh-sungguh untuk belajar, berikan aku hikmat-Mu Tuhan. Atau justru dalam frustasi kita malah marah-marah, kita meledak-meledak, kita menutup diri, nggak mau keluar-keluar, nggak mau bertemu dengan orang lain, menyimpan sendiri masalahnya. Nah, kita harus hati-hati teman-teman. Di dalam frustasi kita harus mencari orang yang kita bisa percaya dan yang bisa menolong kita untuk memberikan kita masukan. Tapi yang lebih penting dalam frustasi kita membawa hal itu kepada Tuhan. Percaya Tuhan akan memberikan ketenangan, dan di dalam ketenangan itu kita akan menemukan jalan keluar. Kemudian kalau penyebab dari frustasi kita itu karena diri kita sendiri, misalnya kita frustasi nih karena tugas-tugas kita yang menumpuk. Sebetulnya teman-teman kita yang lain mereka udah selesai tugasnya, kita menjadi frustasi. Nah, cari tahu penyebabnya. Oh, penyebabnya karena saya salah, karena saya malas. Nah, kalau misalnya penyebabnya dari dalam diri, terus kemudian kita memohon-mohon kepada Tuhan, Tuhan bantu aku lah supaya aku bisa mengerjakan PR. Tuhan nggak langsung datang tuh dari atas tuh
terus dia bantu kita, oh iya ini PR, oh tidak. Tetapi kita juga belajar untuk mengevaluasi diri, kira-kira penyebab dari frustasiku ini karena aku malas. Ya sudah, aku belajar supaya aku menjadi rajin, supaya tugas-tugasku itu gak menumpuk, aku bisa main-main sama teman-teman. Jadi dalam frustasi gak hanya kita membawa kepada Tuhan, tapi kita juga belajar melihat ke dalam diri kita, hal-hal apa yang kita bisa perbaiki. Misalnya kita frustasi karena orang tua sering memarahin kita, cari tahu kenapa kita dimarahin. Oh, saya dimarahin karena tidak melakukan tanggung jawab saya sebagai anak. Oke, mulai besok saya akan belajar lagi untuk memperbaiki diri, sehingga penyebab dari frustasi kita itu pelan-pelan itu akan hilang, dan kita belajar menjadi orang yang tidak tenggelam dalam frustasi, tetapi kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya itu bertanggung jawab dan percaya ketika kita bertanggung jawab, kita melakukan bagian kita, percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyertai setiap kita. Teman-teman semua, setiap orang bisa mengalami frustasi, tetapi yang paling penting bagaimana kita menghadapi frustasi itu, yaitu dengan kita datang kepada Tuhan dan juga kita belajar untuk mengevaluasi diri kita. Hal-hal apa yang perlu kita perbaiki dan hal-hal apa yang kemudian kita tingkatkan lagi. Nah, biarlah dalam firman Tuhan ini, Tuhan yang menolong kita untuk menjadi anak-anak yang tidak tenggelam dalam frustasi, tetapi bangkit menjadi semangat dan hidup menyenangkan hati Tuhan, dan juga menjadi sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada kesempatan ini kami bisa sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau boleh menolong setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu, dan berkati mereka Tuhan. Mungkin saat ini ada yang bergumul dalam kesulitan belajar, kesulitan dalam berelasi, kesulitan bersama dengan orang tua, atau hal-hal yang lain pun Tuhan, ada keinginan-keinginan mereka yang tidak terpenuhi sehingga mereka menjadi frustasi. Tuhan, tolong anak-anak-Mu, biarlah mereka belajar menyerahkan hal itu semua kepada Tuhan, dan belajar juga untuk mengevaluasi diri menjadi lebih baik. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sobat Turem, banyak sekali perkara yang terjadi dalam hidup kita yang kita tidak mengerti. Namun kita harus menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan Yesus yang mengerti dan tahu apa yang kita rasakan, yang tahu perkara yang terjadi dalam hidup kita. Baik itu persoalan belajar kita di rumah, kita yang tidak bisa keluar karena pandemi saat ini, tapi biarlah kasih Tuhan yang terus ada bersama dengan kita. Mari kita bernyanyi banyak perkara. Banyak perkara yang ada
Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan bagi kehidupan kami. Dan pada kali ini Tuhan, kami juga berdoa untuk 1 minggu ke depan yang akan kami lewati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ketika kami belajar di rumah saja, home learning Tuhan. Tuhan berkati, Kau juga berkati keluarga kami, biarlah kami tetap sehat selalu. Kau berkati orang tua kami yang bekerja, biarlah Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan juga memberkati wali-wali kami, biar Tuhan memberikan hikmat bagi mereka untuk selalu mendidik kami ke dalam jalan yang benar Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Kiranya firman-Mu itu bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami untuk hari-hari, minggu-minggu, bahkan tahun-tahun yang akan kami lewati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu Sobat Tulen. Tuhan Yesus memberkati.